warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang digitalisasi dan mobile learning dalam pembelajaran. Mobile learning dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas atau layanan yang memberikan informasi elektronik secara umum kepada pembelajar dan konten yang edukasional yang membantu pencapaian pengetahuan tanpa permasalahan lokasi dan waktu. Mobile learning tidak dapat menggantikan kelas tradisional, tetapi dapat digunakan sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran di kelas dan universitas. Mobile learning sistem didasarkan pada alatnya menggunakan notebook, tablet, smartphone, dan callphone yang pada prinsipnya semua alat mobil yang digunakan kapan dan di mana saja. Kelebihan e-learning dibandingkan dengan pembelajaran lain yaitu dapat digunakan dimanapun pada waktu kapanpun. Kebanyakan device bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga desktop. Ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada desktop mendukung pembelajaran jarak jauh, dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan pengajar. Diperkirakan dapat mengikutsertakan lebih banyak pembelajaran karena e-learning memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Independensi waktu. Dalam e-learning tradisional, kebutuhan minimum tetap sebuah PC yang memiliki konsekuensi bahwa independensi waktu dan tempat tidak sepenuhnya terpenuhi. Adapun beberapa kekurangan e-learning yaitu kemampuan prosesor atau kapasitas memori, layar tampilan, jati daya perangkat, perbedaan user interface yang menyediakan interaksi antara manusia dengan komputer dengan teknologi yang baru dan belum pernah dikembangkan sebelumnya. Pembuat perangkat keras yang berbeda untuk platform seperti Google, Samsung, Apple, dan lain-lain. Kekurangan sendiri sebenarnya lambat laun akan dapat teratasi khususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Desain produksi pembelajaran mobile. Tahapan dalam desain produksi pembelajaran mobile learning adalah yang pertama, penyusunan flowchart adalah penggambaran menyeluruh alur program yang dibuat dengan simbol tertentu dari bahan ajar yang akan dikembangkan. 2. Penulisan storyboard pada dasarnya merupakan pengembangan dari flowchart, hanya berisi garis besar isi pada setiap alur dari awal sampai selesai. Yang ketiga, pengumpulan bahan grafis dan animasi setelah proses penyusunan storyboard. Tahapan berikut harus dilakukan adalah penyusunan bahan grafis, animasi, dan sejenisnya. Mobile learning tentunya memerlukan perangkat pendukung agar mempermudah siswa dalam pemahaman materi yang diajarkan. Yang keempat, pemrograman. Tahapan terpenting setelah semua instrumen pendukung dalam pembuatan mobile learning terkumpul. Tahapan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan semua item terkait menjadi sebuah bahan ajar berbasis mobile learning. Khususnya digunakan untuk aplikasi web apps, Adobe Air, Meetup Inventor, Maker, dan Adobe Flash. Perkembangan pembelajaran digital. Perkembangan penggunaan teknologi informasi melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah penggunaan audiovisual. Penggunaan audiovisual yaitu latihan berbentuk audio dan visual di kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, agar pembelajaran. Dan tahap kedua, penggunaan komputer dalam pendidikan dicapai melalui penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi telah mengubah masyarakat dari industri menjadi informasi, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat berpendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti adanya komputer baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras. Perkembangan penggunaan teknologi informasi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tadi itu penggunaan audiovisual, yaitu memanfaatkan pendengaran
dan memanfaatkan penglihatan. Dan yang tahap kedua tadi, peningkatan produktivitas pendidikan yang mengubah masyarakat dari industri menjadi informasi, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat berpendidikan yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam konteks yang lebih luas, teknologi informasi dan komunikasi merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan, dan mempersembahkan suatu bentuk informasi yang besar. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peran penting. Pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi suara, gambar, teks, dan nomor oleh gabungan pengkomponen telekomunikasi yang berdasarkan informasi teknologi, telekomunikasi dan elektronik, dan di bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Salah satu perhatian pendidikan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah berkaitan dengan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran. Dari berbagai kondisi dan potensi yang ada, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pembelajar, yaitu secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti media, internet, handphone, dan berbagai aplikasinya atau fax. Pemanfaatan media ini bergantung pada struktur materi pembelajaran dan komunikasi yang diperlukan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik memiliki beberapa karakter yang sering disebut sebagai 4C, yaitu communication, yang dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-idenya, baik pada saat berdiskusi dengan teman maupun ketika menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu collaboration. Peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan kepemimpinan, tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain. Dan yang ketiga yaitu critical thinking dan problem solving. Karakter ini peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, dan menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan. Dan yang keempat yaitu creativity dan innovation. Pada karakter ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Selanjutnya, peserta didik menjadi pusat atau sebagai objek yang secara aktif belajar pada proses pembelajaran. Proyek-proyek yang direncanakan terfokus pada tujuan pembelajaran dan sudah digariskan dalam standar kompetensi dasar dalam kurikulum. Proyek melibatkan berbagai jenis dan bentuk asesmen yang dilakukan secara kontinu. Proyek berhubungan langsung dengan dunia kehidupan nyata. Peserta didik menunjukkan pengetahuannya melalui produk atau kinerjanya. Teknologi mendukung dan meningkatkan proses belajar peserta didik. Kemampuan berpikir terintegrasi dalam proyek. Dalam pemanfaatan tips untuk memperbaiki mutu pembelajaran, ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu peserta didik dan pendidik harus memiliki akses teknologi dan digital. Yang kedua, adanya materi yang berkualitas dan bermanfaat. Yang ketiga, pendidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan fasilitas dan media pembelajaran dan mengembangkan potensinya. Penyusunan rancangan media video berbasis mobile learning menggunakan metode research and development dengan model perancangan media yang digunakan yang mengacu pada jenis pengembangan 4D,
yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pendefinisian, perencanaan, pengembangan, dan diagram pengembangan buku ajar elektronik berbasis Android dengan menggunakan model 4D. Pengembangan yang digunakan produksi media berbasis mobile. Mobile learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dengan perangkat handphone yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. Mobile learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa DPA, telepon, laptop, tablet, PC, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.